Halo Sobat Mager dimanapun Anda berada, selamat datang lagi di channel Teater 7 Film. Channel dimana tempat berkumpulnya para colikiawan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang film Kills on Wheels pada tahun 2016, tepatnya di Hongaria, yang disutradarai oleh Attila Til. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita ke ceritanya. Memiliki kekurangan seperti disabilitas bukanlah penghalang bagi Zoli, nggak pakai C, untuk menjalankan hidupnya. Ditemani sahabatnya bernama Barba, sama-sama memiliki kekurangan. Mereka mengisi waktu sehari-hari dengan menggambar komik. Zoli terlahir dengan tulang punggung yang berbeda, sehingga membuat kakinya lumpuh. Dia juga diharuskan berbaring setiap beberapa menit agar mengurangi rasa sakit di punggungnya. Untuk memeriksa kondisinya, Zoli sering melakukan kunjungan rutin ke dokter. Menurut dokter, rasa sakit di punggung Zoli bisa sembuh jika operasi dilakukan. Tapi biayanya sangat mahal. Ibunya Zoli mendapat kabar dari mantan suaminya bahwa ia ingin membiayai operasi Zoli. Namun Zoli tidak ingin mendapat bantuan dari ayah yang sudah menelantarkannya. Suatu hari Barba mencuri alat pemadam api karena mereka lagi gabut. Ketika lagi asik bermain di luar dari kejauhan, datang seorang pria melihat kumpulan pemuda gabut ini. Pria tersebut menceramahi mereka dan menyuruhnya untuk mengembalikan alat pemadam itu ke tempat semula. Zoli tidak terima diceramahi oleh orang ini. Dia mengejarnya, dan mereka pun berkelahi. Zoli dan Barba kalah telak. Setelah pemuda gabut ini tenang, si pria membantu Zoli untuk bangun dan memperkenalkan dirinya. Ia adalah Rupasov, mantan pemadam kebakaran. Rupasov menjadi difabel ketika terkena musibah saat memadamkan api 3 tahun yang lalu. Itu sebabnya Rupasov menceramahi Zoli dan Barba. Daripada gabut memainkan alat pemadam kebakaran, lebih baik pergi ke tempat disko agar mereka mencicipi surga dunia, dari geleng-geleng sampai minum susu ketengan. Di sana semuanya adalah pengalaman pertama bagi Zoli dan Barba. Selain mentraktir mereka, Rupasov mengajak Zoli dan Barba untuk bekerja sama. Ia memerlukan mobil dan pengemudi untuk menjalankan rencananya. Kebetulan Barba bisa mengendarai mobil. Mereka bertiga pun sepakat akan ikut serta dengan rencananya Rupasov. Keesokan harinya, Rupasov menerima pecel lele dari seorang yang memelihara banyak anjing. Lalu ia pergi ke sebuah lapangan kosong untuk menemui para gangster. Beberapa menit kemudian juga datang Zoli dan Barba. Si gangster niat mengusir mereka, tapi Rupasov menjelaskan bahwa yang memanggil mereka semua adalah dirinya. Rupasov diutus oleh pria yang memberinya pecel lele tadi untuk menemui para gangster. Gangster-gangster diminta untuk meninggalkan kota karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh si pria pecel lele. Kesal karena dikhianati, para gangster melampiaskannya dengan menusuk kaki Rupasov. Ia menerima tusukan akan tetapi tetap santuy dan berkata, "Udah, gitu aja." Lalu Rupasov mengambil bungkusan yang tadi didapatnya. Ternyata pecel lele tadi adalah pistol. Seketika Rupasov pun membunuh mereka dengan cepat. Dilihat dari kelihayannya berkelahi, Rupasov ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Tujuan Rupasov mengajak Zoli dan Barba
itu untuk membantunya kabur. Luka Rupasov diobati oleh suster mantan kekasihnya yang akan menikah beberapa minggu lagi. Ia masih belum bisa move on, meski mantannya sudah pindah ke lain Sedihnya lagi, Rupasov diundang ke pesta pernikahannya. Rupasov menjadi frustasi dan menyalahkan kakinya yang lumpuh sebagai penyebab sakit hati keputusannya. Di tempat lain, si pria pecel lele lagi jalan-jalan santai, seketika diserang oleh kawanan gangster. Beruntung hanya tangannya yang tertembak sambil memasangkan alat khusus, ia menyuruh anjingnya untuk melawan mereka. Kawanan gangster pun tewas. Besoknya Rupasov kembali bertemu dengan si pria pecel lele untuk menagih pembayaran atas jasa membunuh para gangster. Pria pecel lele bernama Rados ini merupakan mafia besar. Tidak heran banyak yang mengincarnya, termasuk gangster yang kemarin. Rados selalu memberi tugas baru untuk membunuh dua orang rivalnya, yaitu seorang pejabat yang berkomplot dengan bos gangster. Rupasov diminta untuk bekerja seorang diri tanpa bantuan orang lain. Sementara itu, Zoli dan Barba melanjutkan hobi menggambar mereka dengan harapan bisa menyaingi popularitas komik Shinchan. Mereka ingin mengikuti pameran komik setempat, tapi ditolak karena ceritanya terlalu mengada-ngada. Di tempat rehabilitasi, Rupasov terus latihan berjalan untuk merebut kembali pacarnya. Ia didatangi Zoli yang ingin bekerja sama sebagai pembunuh bayaran. Karena komik usulannya ditolak, Rupasov berusaha mengusir Zoli agar tidak terlibat lagi. Meski berusaha untuk bangun, Rupasov tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang bisa Zoli lakukan adalah menemaninya berbaring di lantai karena dia tahu rasanya dipandang tak berdaya oleh orang lain. Rupasov pun memahami Zoli dan mengajaknya menjadi pembunuh bayaran. Tim beranggotakan 3 orang itu lalu memodif kursi roda mereka ke sebuah bengkel. Misi pertama adalah membunuh seorang pejabat korup yang berkomplot dengan gangster. Saat mengintai target, Zoli diberi uang oleh orang yang iba kepadanya, tapi ditolak. Bagi Zoli, kekurangannya ini bukanlah alasan untuk dikasihani. Dengan berpura-pura memberi makan burung dan perhatian target dialihkan oleh Barba, Rupasov melakukan tembakan. Rupasov dan timnya tidak dicurigai sama sekali. Ketika para bodyguard sibuk mencari pelaku, mereka sudah lari dari TKP. Dari kejauhan, Rados ternyata memata-matai mereka. Hari pun berganti dan Zoli kembali melakukan check up. Ia masih menolak bantuan ayahnya karena Zoli ingin dioperasi dengan uang sendiri. Ia kemudian curhat pada Rupasov. Baginya, Rupasov adalah figur seorang ayah yang didambakan. Mendengar operasinya Zoli, Rupasov pergi menemui Rados untuk menagih pembayaran. Namun Rados marah karena Rupasov berkomplot dengan orang lain. Ia meminta Rupasov bekerja sendiri. Uang pembayaran juga tidak akan dibayar sampai semua targetnya mati. Sekali lagi, Rados menyuruh Rupasov bekerja sendiri dan menghilangkan saksi mata alias menyuruhnya membunuh Zoli dan Barba. Kemudian Rupasov mengajak Zoli dan Barba untuk bertamasya. Mereka berada di tengah jalan, layaknya geng motor. Tiba-tiba saja kursi roda Zoli macet. Mau gak mau kursi rodanya ditinggal di mobil dan Zoli pun dipangku. Rupasov mengajak Zoli dan Barba ke tempat yang aman, yaitu tempat memancing. Ketika sedang asik cerita, umpan Barba dimakan ikan. Rupasov segera membantunya menyeberang ke dunia lain. Ia sudah membulatkan tekad untuk membunuh mereka berdua setelah diancam oleh Rados. Namun hati nuraninya berkata lain. Rupasov pun menolong mereka berdua. Malam harinya mereka berbaikan. Rupasov memberikan pistol sebagai permintaan maaf dan mengikut sertakan mereka di misi pembunuhan terakhir. Beberapa hari kemudian Rupasov kembali bertemu dengan Rados
yang lagi berbelanja. Rupasov melaporkan bahwa rekannya sudah mati dan siap melakukan misi terakhir. Rados percaya dan memberinya hadiah. Namun kebohongannya segera terbongkar ketika Rados melihat Zoli dan Barba masih hidup. Untuk misi pembunuhan terakhir, Zoli dan Barba memodif bantalan duduk mereka untuk menyembunyikan pistol. Kemudian mereka sampai di rumah target. Rupasov menyuruh Zoli menelpon polisi jika dia tidak kembali dalam 20 menit. Rupasov mengaku sebagai orang suruhan dari pejabat supaya diperbolehkan masuk. Namun sebelum masuk, seluruh barang bawaan diperiksa dengan teliti, kecuali bantalan duduknya. Rupasov akhirnya diperbolehkan masuk dan diangkat ke dalam karena rumahnya punya banyak tangga. Bos gangster ternyata mengetahui si pejabat sudah mati. Dia sengaja membiarkan Rupasov masuk untuk menjebaknya. Ketika akan dihajar, Rupasov dengan sigap melawan mereka. Mi a kurva élet fasza van? Aksi pembunuhan sukses dijalankan, tapi tidak dengan aksi melarikan diri. Melarikan diri adalah ujian terberat bagi Rupasov. Sambil ngos-ngosan, Rupasov terus melaju, dan sampai ke gerbang, ia berusaha membuka gerbang yang dikunci dengan pistol, tapi pelurunya sudah habis. Rupasov lalu menelpon Zoli dan Barba yang sedang berjaga. Sesampainya di sana, Rupasov menyuruh Barba menabrak gerbang. Seketika saja terdengar sirine polisi. Rupasov pun telah menuduh Zoli telah menelpon polisi, tapi Zoli bersikeras bahwa dia belum menelponnya. Rencana berganti, Zoli mengalihkan perhatian polisi. Sementara Rupasov berusaha kabur. Zoli memberi kesaksian palsu mengenai pelaku yang pergi ke tempat lain. Mereka pun lolos dari incaran polisi. Setelah kejadian tadi, Rupasov masih menuduh Zoli menelpon polisi. Hubungan mereka berakhir di sini dan uang pembayaran akan dikirim ke rumah masing-masing. Ini saatnya Rupasov melapor pada Rados. Rupasov dibawa ke gedung tak berpenghuni. Rados rupanya berniat akan mengakhiri hidupnya Rupasov sebab telah membohonginya. Akhirnya Rupasov mengerti kalau yang menelpon polisi kemarin adalah Rados. Rupasov lalu digantung dan ditinggalkan. Ternyata Rupasov berhasil selamat dari maut. Sebelum Zoli dan Barba dibunuh oleh Rados, ia menghubungi mereka dan mengajaknya untuk kumpul. Mereka akan balas dendam pada Rados. Barba dan tukang bengkel temannya kemudian pergi ke tempat Rados biasa membawa anjingnya jalan-jalan. Tugas mereka adalah memasang GPS pada mobil Rados untuk mengetahui alamat rumahnya. GPS berhasil terpasang, tapi para tukang bengkel nyaris ketahuan. Untung saja mereka pandai berbohong. Rados pun berhasil dikelabui. Di hari yang sama, Rupasov meminta Zoli menemaninya datang ke pernikahan sang mantan. Rupasov benar-benar tidak bisa move on dari mantannya. Sampai ia naik ke atas panggung cuma buat mengungkapkan perasaannya untuk terakhir kali. Rupasov meminta kecupan manja dari sang mantan sebagai kado perpisahan. Mana bisa gitu bangke? Ya jelas permintaannya ditolak. Rupasov lalu disiksa kerabat pengantin pria karena mengganggu jalannya pernikahan. Tiba-tiba datang Zoli mengancam mereka dengan pistol pemberian Rupasov. Pada akhirnya Rupasov dan Zoli meninggalkan pesta pernikahan. Rupasov berterima kasih pada Zoli yang sudah menolong dan menemaninya malam ini. Ia juga berkata akan menghilang selama-lamanya. Hari terakhir pun tiba. Dengan alat serba terbatas, Barba mengintai kediaman Rados dan menunggunya pergi ke tempat biasanya ia membawa anjing peliharaannya. Setelah pengintaian selesai, Barba lalu kembali ke mobil dengan hati-hati. Di malam hari, Rados kaget melihat jurik aspal. Ia tidak menyangka Rupasov masih hidup. Mereka datang untuk menagih pembayaran pembunuhan dan membunuh Rados. Meski Rados sudah mengetahui tujuan mereka, dia tetap meremehkan Rupasov dan Zoli yang lumpuh.
Rados akan memberikan berangkas uang bersama kunci miliknya jika mereka bisa melewati anjing-anjingnya Rados. Namun para anjing akan menyerang jika melihat pistol. Ruhad még rupasszom! Add ide a pénzünket. Lőd le! Rados akhirnya tewas. Begitu juga dengan Rupasov, orang yang sudah Zoli anggap sebagai ayah sendiri. Setelah kejadian itu, Zoli akhirnya melakukan operasi. Zoli dan Barba kembali membuat komik. Komik buatannya ini menceritakan tentang Rupasov sendiri. Di akhir film, untuk pertama kalinya kita diperlihatkan ayah Zoli. Si istri membandingkan cover komik muka Rupasov dengan ayah Zoli, yang mana ada kemiripan dengan wajah si ayah waktu masih muda. Jadi selama ini Rupasov yang kesannya kejam, tapi sebenarnya penyayang adalah cara Zoli melihat ayahnya. Sementara itu, pengalaman menjadi pembunuh bayaran adalah cara Zoli menunjukkan bahwa mereka yang selama ini dianggap tak berdaya juga memiliki kemampuan yang tak disangka-sangka. Memori bersama ayahnya inilah yang membuat Zoli menjadi orang yang kuat dan tahan banting. Pengalaman pahit diubah Zoli menjadi kekuatan. Dan cerita pun tamat. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan video alur cerita film terbaru dari kami.